Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Ketika Saja Dunia Padahal Kenapa Tidak, Padahal Saja Baik Dunia Kenapa Padahal. Ya itulah, pokoknya aku juga lupa si Andri ngomong apa. Tapi intinya begini teman-teman. Biasanya kalau kita ke CF, kita ngapain sih? Kalau aku pribadi ke CF biasanya buat liputan. Liputannya bukan liputan yang gimana-gimana kayak informasi-informasi yang gimana-gimana, tapi biasanya liputanku bikin konten. Kayak seberapa asiknya di sana, bikin konten-konten settingan atau apapun itu. Bahkan konten yang biasanya aku bikin konten sarkas. Yang kayak misalnya lagi cosplay apa. Ini alasan kenapa aku nggak suka cosplayer Indonesia. Ini. Kak, lagi cosplay apa kak? Enggak, gue gak cosplay apa-apa. Oh nggak cosplay? Iya. Terus emang kenapa? Nggak apa-apa, nggak cosplay. Kok lu wawancaranya gak becus banget sih? Cut dong, cut. Ini adalah alasan kenapa aku nggak pernah suka cosplayer Indo. Kita lihat. Kak, lagi cosplay apa? Gue lagi gak cosplay. Yang dimana konten itu kadang-kadang bikin orang trigger. Terus habis itu ku call out kebodohannya. Terus habis itu akhirnya dia ngehapus akun IG-nya. Sorry, ngeganti nama akun IG-nya. Cuma itu udah lalu. Tapi intinya, biasanya aku kalau ke CF ketemu teman, bikin konten, dan belanja yang pasti. Karena aku pengen ngeliat karya-karya orang. Pengen ngeliat apa sih yang orang-orang buat gitu. Apakah anime kesukaanku ada yang buat fan artnya? Misalnya kayak gantungan kunci Gilgamesh ini gitu kan. Ini kayak aku kan potret diriku mirip kan. Actually mirip dan pastikan aja pasti mirip. Sombongnya juga sama. Tapi gini, ternyata CF itu tempat orang-orang aneh muncul. Maksudnya gini, sebelum kau nge-cancel aku dan berpikir kalau aku adalah orang normis yang mau ngata-ngatain wibu, enggak, beda. Gini, maksudku di CF itu ada beberapa entitas unik yang bahkan aku nggak tahu dia ini orang normal atau berkebutuhan khusus. Maksudnya berkebutuhan khusus di sini tuh bukan teman-teman kita yang buta, tuli atau apapun itu, tapi berkebutuhan khusus secara mental gitu. Jadi ada banyak hal yang sangat bisa dipertanyakan di sini. Kayak misalnya beberapa waktu lalu ada nih postingan dari Ani Evo gitu kan. Kurang lebih postingannya kayak ngeri, ternyata ini pelaku stalker Rukachi diciduk di Komifuro 22 part 3. Goks ada part 3, Bro. Ada stalker. Dan menurutku Komifuro karena tempatnya umum, ada aja lah keanehannya gitu loh. Dan seperti yang kita tahu, di beberapa Komifuro kebelakangan ini, itu ada banyak banget fandom atau ada banyak banget booth VTuber. Yang dimana biasanya VTuber ini sebenarnya mereka nggak mau nampilin muka mereka, tapi low-key mereka juga pengen nampilin muka mereka karena mereka juga pengen ketemu teman-teman mereka dan penonton mereka. Ngerti nggak maksudku? Kayak, aduh aku kan harusnya tidak melihatkan muka, tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali. Dan biasanya itu terjadi di CF. Dan karena emang biasanya CF itu tempat ngumpul. Kayak misalnya aku bisa ketemu dengan mantanku di sini. Ini waktu CF 18, lihat masih gandengan dan masih saling ngasih jari tengah. Kayak misalnya aku ketemu Adele gitu kan. Kayak misalnya aku ketemu yang lain-lain gitu kan. Tapi ya intinya ada banyak lah buat ketemu orang atau ketemu VTuber kalau kau beruntung. Tapi di sini menurutku ada orang yang aku nggak tahu dia berkebutuhan khusus atau gimana. Cuma gini, ternyata muterin CF capek sendiri. Kapok dah. Gua even now that's first time in this event, at least next CF but not again. Jujur aku nggak tahu maksudnya apa. Tapi kau ngerti nggak maksudnya apa? Kalau kau nggak ngerti maksudnya apa, aku bakal kasih kau sesuatu lagi biar lebih clear, oke? Biar lebih clear, biar lebih jelas nih. Sayang seribu sayang yang harusnya hari ini happy untuk gua menghadiri acara CF yang diselenggarakan hari ini dan besok, karena gua ditelepon bokap nyokap gua sehingga membuat gua putusin balik ke daerah gua. Mengset nih gue. Kok masih belum dapat konteksnya? Ku kasih konteksnya lagi. Hey, buat lo, ditanyan, anjay ditanyan. Tolong ya, lu udah banned gua dari server lu gara-gara ngeluh ke CF setengah hari, mentang-mentang gua nggak ke CF 23 secara full, dan malamnya lu bahas loot CF 23 with viewersmu. Makanya malam kemarin gua jadi males lihat lu, Dita jahat sekarang. CF 23. Bro, time travel, bro. Nih ya, intinya yang terjadi adalah dia pengen ketemu VTuber kesukaannya di CF. Pertanyaan pertama, lau siapa bro? Terus kedua, ini lebih gila lagi men. Ada orang bikin friendly reminder, kasih tahu ke teman-teman yang lain kalau ketemu dia langsung hide from channel, ban dari server dan blok semua sosmednya. Kena gangguan mental plus mantan kriminal dia itu. Nah, ternyata dia mantan kriminal. Kita lanjut. Hai bro, sebenarnya kemarin itu gua ke CF walaupun setengah hari, sebenarnya itu gua masih ngincer Vio. Taulah karena apa? Makanya kemarin gua bela-belain jauh dari daerah
daerah gua ke Tangsel hanya untuk nunggu Vio kalau datang. Makanya kemarin pas gua balik, gua sedih banget. Kita yang biasanya ke CF buat ketemu temen, buat belanja, buat liputan atau bikin konten atau bertemu dengan cosplayer atau apapun, ada orang yang bener-bener datang buat ketemu King VTuber. Kayak dia nunggu. Sebenarnya gue masih ngincer Vio. Taulah karena apa. Makanya kemarin gue bela-belain jauh dari daerah gue ke Tangsel hanya untuk nunggu Vio kalau datang. Makanya kemarin pas gue balik gue sedih banget. Dia ngincer ketemu Vio. Maksudku, kita kembali ke konsep awal VTuber. Biasanya VTuber itu menyembunyikan identitas mereka. Dan kalaupun mereka melihatkan identitas mereka, ada yang ngelihatkan muka mereka secara full, ada yang pakai masker. Tapi gini, untuk kau pengen berharap ketemu dengan VTuber dalam satu event, itu aneh. Maksud gini, kalau misalnya kau janjian dengan VTuber itu, masih masuk akal. Atau misalnya VTubernya ngepost, gue di sini nih cari gue gitu, outfit gue yang kayak gini cari gue gitu, masih masuk akal. Tapi kalau kau nggak janjian, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ngepost kayak gitu tuh apa namanya kalau bukan goblok? Maksudku kasihan Vio. Gua masih ngincar Vio, taulah karena apa? Enggak tahu karena apa, enggak tahu gua, enggak tahu. Nih, Vio itu sampai ngechat kayak gini. Anda bisa nggak sih stop buat ngejar saya? Ingat baik-baik, saya nggak suka sama Anda, Hafiz, gitu kan. Saya terganggu dengan kehadiran Anda. Dimanapun Anda berada, saya akan selalu tetap hindari Anda. Jadi stop berusaha buat ketemu sama saya. You are so creepy dude. Aku nggak akan pernah mau ketemu kau. Ini peringatan terakhir. Sampai Anda bawa-bawa nama saya lagi dimanapun itu, saya nggak akan segan untuk laporin ke pihak berwajib dan keluarga Anda. Stop being parasosial. Iya deh, gua akan stop ngejar kamu, Vi. Soalnya kalau kamu bilang lapor ke pihak berwajib, saya takut banget. Saya mohon maaf kalau bawa-bawa kamu di masalahnya Dita. I'm so sorry for you, Vio. Nggak butuh maafmu, simpan aja maafmu. Insya Allah akan berubah. Insya Allah nggak ngulang lagi. Ngomong doang tapi nggak dilakuin, percuma aja. Yang ada cuma tong kosong nyaring bunyinya nggak jelas. Maksudku Vionya sampai datang, Jing. Seingatku orang ini sebelumnya pernah bikin masalah. Terus habis itu, aku kan mau bikin video tentang masalahnya kan. Terus habis itu Vio ngehapus postingannya. Dan kurang lebih dia ngomong, ya udah minta maaf bla 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 gitu. Tuh kan bikin ulah lagi dia kan. Lu ngapus sih kata gua. Lu ngapus kata gua. Lu harusnya jangan dihapus. Biarin kagak selesai itu masalah, liatin bre. Muncul lagi. Jujur, aku yakin Violeta juga benci sama aku. Cuma ya udah, kita lanjut. Ini beneran minta maaf, Vi, nggak bohong sumpah. Soalnya aku mau memperbaiki diriku yang hancur karena ulah saya sendiri 1 bulan lalu with kamu. Jadi maafin ya, Vi. Ini kayak mantannya Violeta. Kok apakan dia sampai hancur dirinya 1 bulan yang lalu? Ngomong sama bapak polisi aja nanti sama keluargamu. Gak usah minta maaf ke saya lagi gitu loh. Udah ya Hafiz, sebelum ku kirim nih surat laporan ke polsek terdekat di daerah lu, ingat ya, aku punya semua seluk-beluk identitas lu sampai alamat pun ada. Udah diurus sama Kala buat pelaporannya ke polsek terdekat. Selamat ya Hafiz, dipertemukan lagi dengan bapak polisi untuk kedua kalinya. Damn son, what the was that? Crazy man. Ini tuh bener-bener beyond help ya. Aku sendiri gak nyangka kalau beneran ada orang gila. Ketika diancam dilapor polisi pun dia ngomong kayak gini, jangan toh Vivi, aku gak mau lagi berurusan sama polisi lagi. Udah males. Kamu gak kasihan sama aku emang? Kamu kan udah baca kalau saya tuh orang berkebutuhan khusus. Please ya Vi, cabut laporan. Maksudku orang tuanya yang anjing sih kalau kataku. Kalau udah tahu anakmu berkebutuhan khusus, jangan dikasih internet, Jing. Kalau berkebutuhan khusus yang mentally ill sampai mengganggu orang lain, please stop. Jangan dikasih internet gitu. Orang-orang model kayak Hafiz kayak gini, atau misalnya kayak Aufa. Kalau misalnya kalian gak tahu Aufa, nggak apa-apa, kalian keren gitu, bagus kalau misalnya gak tahu. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini udah, itu beyond help sih. Justru karena berkebutuhan khusus harus didampingi keluarga dan pihak berwajib. Iya toh, salahmu sudah berulang dan gak bisa dimaafin lagi, makanya didampingi pihak berwajib biar jera. Dulu Pak Kasat Polres Tangsel bilang kalau orang berkebutuhan khusus ini harusnya nggak dilaporin ke polisi. Kamu kekeh banget laporin saya ke polisi. Emangnya saya separah itu ke kamu? Enggak kan, cuma DM kesel aja waktu itu. Aku punya pertanyaan ke kamu. Emang ada di dunia ini yang jadi parsos dan stalker orang berkebutuhan khusus
khusus kayak aku? Jawab ya. Ada, lu. Maksudku dari bagaimana cara dia ngetik, bagaimana cara dia berkomunikasi, kita sama-sama tahu. Ini tuh orang yang secara komprehensi tuh zero gitu. Secara komprehensi gak masuk. Ini tuh bener-bener beyond help anjing. Kalau kataku, suruh orang tuanya bikin dia lepas dari internet sih. Gak usah nonton-nonton VTuber, kartun-kartun, balapan-balapan, gak usah. Sebenarnya gini bro, gua udah diberitahu sama Bukala di DM 10 Mei. Cuma yang ini gua ngebet banget pengen ngincer Vio pas CF kemarin. Makanya gua pas balik daerah gua sedih. Karena gak bisa ngincer, maksudnya ketemuan, jangan negatif. Enggak. How come kau jatuh cinta dengan streamer? Aku suka sama Adele aja. Itu tuh aku ketemu Adele dulu, baru tahu oh ternyata dia VTuber. Gitu loh. Iya kan? Itu masuk akal gitu kan, secara proses masuk akal. Ketemu orangnya dulu, kenal orangnya dulu, baru you know what I'm saying. Itu lupakan aja itu nonsens yang aku sebut. Tapi prosesnya tuh kayak gitu. Orang yang kayak gini tuh perlu diberikan pelajaran gitu kan. Kalau kita sabar tuh nggak cukup. Kan ada istilah kayak yang waras ngalah. Ntar yang waras keseringan ngalah, lama-lama ikut gila. Jujur aku gak tahu ya apa yang ada dalam kepalanya beliau ini ya. Aku pengen tahu sih emang dia ngechat apa sih ke yang lain ini. Oke, si Vio sempat ini. Oke, kita lihat. Selamat malam Ibu Kala. Who the fuck is Kala anjing? Mohon izin saya mau ngomong sama ibu ya. Saya sebagai viewers baru Kak Violeta Kartlix, saya boleh ngirim hadiah gitu fisik ke Violeta secara langsung. Apakah boleh minta alamat rumahnya Violeta? Ini tidak berkesinambungan dengan orang yang namanya Hafiz Abdurrahman, dan saya ini adalah pure viewers baru. Oh, community manager. Dia ngaku kalau dia bukan Hafiz sebelahnya. Bentar ya Bukala, BTW yang Anda banned bukan akun milik saya tapi milik seseorang. Kan namanya Lukas Awer, orang luar negeri yang bisa berbahasa Indonesia. Kalau saya kan literally yang ini. Maksudku, dia bikin akun fake terus di-ban. Terus akun aslinya muncul. Loh, kok akun fake aku di-ban? Self-report jing, self-report. Bangsat, lebih tolol dari Hasan anjing. What the fuck, bro? Kok bisa dia self-report? Oke, kita lanjut. Dia bahkan mencoba untuk mendapatkan alamat rumah dari manajer. Padahal udah ngasih tahu si Violeta nggak mau personal kontak atau personal meeting. Meskipun begitu, dia tetap kekeh untuk mau ketemu sama ngobrol. Aku nggak ngerti gimana cara dia ngetik, cuma akan kubacakan ya. Itu kan cuma lu, Vio dan Bukala yang dimana orang berkebutuhan khusus dipenjarain. Kalau di kantor polisi mah beda. Sekalinya Pak Kasat udah ketemu langsung dengan gua, beliau langsung ngomong yang itu jangan dipenjarain. Ini taruh di kantor aja. Makanya pas di tahun 2020 itu gua aman. Oh, berarti dia dibiarkan. Pas tahun 2020 dia aman. Oh, jadi dengan label berkebutuhan khusus bisa aman gitu ya. Oh, Violeta, lihat bentar lagi aku akan nelpon WhatsAppmu ya. Awas kau. Lihat WhatsAppmu bakal ku telepon habis ini, bakal ku minta dari orang. Lihat. Punya kartu bebas penjara anjir. Ada juga yang bilang, nambahin dikit Vi, dia sadar dan paham betul dia berkebutuhan khusus dan menjadikan itu sebagai tameng untuk suka-suka dia, untuk tetap dia teror atau stalking dan gimana dia. Biarin menjadi tameng gua loh, wong gua beneran berkebutuhan khusus. Artis aja ada yang pernah gua teror, ketemu gua langsung, beliau langsung berubah pikiran. Masa Vio enggak? Ya enak dong jadi orang berkebutuhan khusus. Orang seperti saya harus diberlakukan secara baik dan dijaga dengan benar. Apa? Motherfucker. Dia bisa weaponize itu bro. Gila. Damn. Lu tahu nggak gilanya? Dia ngaku dia bilang kalau dia dan keluarganya sempat bayar pengacara Shiva Hadju 60 juta biar lepas kasus. Ada video pas dia ditangkap juga di iNews. Hah? Gila. Ternyata dia pernah ditangkap. Gak paham. Residivis? What the fuck is residivis? Udah pakai baju oranye. Oh shit. What the fuck? Anjing, visitor tetap goks. Diulang lagi. Harusnya kalau diulang hukumannya tambah berat dong. Wait, what? Nah, man, this shit is real. Polisi menangkap pria yang mengancam dan meneror artis peran Shiva Hadju melalui media sosial. Polisi masih mendalami motif pelaku yang saat diperiksa mengaku sebagai penggemar berat Shiva. Nah. Pengancam artis peran Shiva Hadju melalui media sosial ditahan. No, hell no, man, nah, shit, man. Gila, what the Polisi masih mendalami motif HA yang mengaku sebagai penggemar Shiva.
Sebelumnya, artis peran Syifa Haju melapor ke Polres Tangerang Selatan karena menerima ancaman penculikan dan melalui Instagram. Jerat Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 29 dengan Kok dia lolos? 2020 baru lolos 2026. Damn. Gila sih. Gila kata gua, gila anjing, kakiku ampe naik, bro. Vio, kalau misalnya kau butuh apa-apa kau bisa hubungi aku nggak bohong, aku nggak gimmick, aku bakal bantu kau sebisanya. Cuma kukira ini cuma kayak kasus biasa gitu loh. Nih. Kita baca nih dari sahabat kita nih, Serandani ya, si kebun stroberi ya. Aku memohon maaf karena memberi satu informasi akan meningkatkan adrenalin. Kepada semua rekan mohon berhati-hati terhadap semua orang yang belum Anda kenal. Berdasarkan keterangan Vio, beliau mendapat informasi bahwa dia di-stalk. Aku lampirkan screenshot dari beliau dan sumber tweet manusia bermasalah ini. Setiap pertemuan harus ada janji dan tabiat baik. Aku selalu berprinsip jika tidak ingin ditemukan maka jangan cari dia. Yang di mana? Betul, masuk akal. Si mantan narapidana yang sebelumnya bikin masalah di tempatnya Kawi itu ya bun. Iya betul, narapidana. Wah gila sih. Aku sendiri parasosial ya ke para VTuber ya, kayak misalnya kayak ke Aloisa gitu, ke Loi kan, Arbiter kan. Aku udah jatuh hati gitu. Cuma bedanya aku nggak ngedatangin dia dan nyari tahu rumahnya dia di mana. Aku bisa mengendalikan gitu, kayak oh aku cuma sebatas let's say cuma ngechat atau cuma nonton stream, sekian dan terima kasih gitu. Nggak berani lebih karena emang nggak seharusnya lebih. Maksudku ini buat pelajaran buat siapapun ya, kayak misalnya siapapun yang nonton sekarang. Kalau misalnya kau nonton streamer dan ngerasa streamer itu adalah teman dekatmu, atau kau ngerasa kau yang paling mengerti si streamer itu, menurutku itu udah parasosial yang gak sehat. Karena kau sebagai penonton gak bisa mewakili apa yang ada dalam kepalaku, dan aku sebagai streamer gak bisa mewakili apa yang ada dalam kepalamu. Kayak kita individu masing-masing. Itu kenapa kita mesti tahu batasan. Ketika kau ke CF atau ke event cuma dengan niat untuk nyari VTuber atau ketemu VTuber yang dimana kau nggak janjian dulu, atau emang VTuber yang nggak mau ditemuin, kau salah sih. Kau udah nggak pantas untuk ke event itu dan seharusnya kau di-ban dari sana. Itu goblok kalau kataku sih. Aku tahu ada beberapa VTuber yang nggak mau ketemu aku dan aku udah kayak oh nggak mau ketemu aku, ya udah aku nggak peduli. Kalau aku kayak gitu, aku nggak akan berusaha nyari oh dia siapa, atau tiba-tiba aku tarik maskernya gitu, enggak gitu loh. Apalagi orang kayak aku nggak bisa ngenalin orang, muka orang aku lupa, aku cuma ingat dari suara. Kalau dia suaranya beda aku nggak bakal kenal gitu loh. Jadi kayak percuma gitu. Aku nggak akan ngestalk orang juga, dan aku harap kau bisa mencontoh aku yang nggak akan ngestalk orang. Kalau mau jadi parasosial kayak aku aja gitu, sekedar di internet doang, nggak usah sampai melibatkan ke chat pribadi atau bahkan apapun itu. Cuma di live chat doang, sesimpel itu, nggak usah yang sampai gimana-gimana. Aku berusaha memberikan contoh yang baik di sini. Kayak aku ngegombal atau genitnya cuma di live stream doang atau di chat doang. Nggak mungkin aku genitnya sampai ke DM Discord atau DM IG atau WhatsApp gitu. Dan di sini pertanyaanku adalah, kalau kau sudah ketemu sama VTuber kesukaanmu, terus ternyata VTuber kesukaanmu ini ternyata nggak sesuai ekspektasimu, terus apa? Kau pikir semua VTuber itu mirip sama animenya? Nggak ada, jing. Kau lihat Adele, aslinya tinggi, karakter VTubernya cebol kayak begitu. Dan bener ini, itulah asiknya menjadi fans, karena ada keterbatasan. Kayak misalnya kalian kalau mau ngobrol sama aku bisanya lewat live chat. Kalau mau ketemu sama aku langsung, itu di event-event tertentu. Jadi kalau mau ketemu teman, silahkan. Janjian, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau misalnya kau nggak kenal, kau cuma tahu dari stream, terus kau berusaha mencari tahu, itu bahaya, itu nggak sehat sih kalau kataku sih. Ya biasakanlah cuma sapa-sapa aja gitu, nggak usah yang gimana-gimana. Jadi ya intinya jaga batasan ya, jaga marwahnya gitu. Cuma intinya punya otak selalu dipakai, jangan pernah lupakan otakmu, jangan lupakan kewarasanmu gitu. Kalau ke event di Jepangan, please sadari dirimu. Maksudku, kalau kau sampai jatuh cinta sama VTuber, artinya kau mesti get a real life, get a real job, baru kau bisa hidup tenang. Kayak aneh kalau kau bisa jatuh cinta sama VTuber. Ya kalau aku jatuh cinta sama orang sih ketemu orangnya dulu ya, baru oh ya dia VTuber ya, paling kayak gitu. Itu bedanya aku dengan kalian gitu kan, karena aku dewa gitu. Nggak, aku bercanda. Maksudku kayak ntar kalau nggak sesuai ekspektasi, kecewa. Yang awalnya ngira VTubernya karakternya cantik, ternyata nggak cantik-cantik amat, ntar kecewa. Ntar ngiranya karakter VTuber cowoknya ternyata six pack,
pack ternyata one pack kecewa gitu. Yang dikira tinggi ternyata pendek ntar kecewa. Kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan berusaha ketemu VTuber kesukaanmu karena nggak penting. Men, ini kriminal beneran men. Aku kasihan sama Vio. Untuk Mbak Vio, aku nggak tahu ya hubungan kita gimana ya. Karena setauku kita cuma berhubungan nggak ada. Cuma aku berharap kita bisa berhubungan baik. Dan kalau misalnya ada apa-apa kok bisa minta bantuan ke aku atau teman-teman yang lain. Men, aku kesel banget. Ada orang nge-stalk, dia udah kriminal, udah masuk TV, udah pakai baju oren. I don't know man, I don't fucking know man. Gila, ini bizar, ini kasus paling bizar yang pernah aku bahkan nggak bisa ngasih pesan apa-apa, aku cuma bisa ketawa-ketawa doang dari tadi jir. Mau diproses kok ke pihak berwajib, doain aja lancar. Ya, semoga lancar ya, semoga nambah jadi 12 tahun kali karena berlipat ganda gitu kan. Karena kalau dibiarkan tuh nggak masuk akal banget jir, sumpah. Ini tuh aneh, dia di penjara tuh diapain gitu sampai nggak tobat? Aneh, jujur aneh. Oh iya, ada tambahan. Maksudku gini, ini bukan cuma orang stalker beneran ya, tapi ada juga orang yang kayaknya berkebutuhan khusus. Aku nggak tahu bisa cerita ini di publik atau enggak, tapi ini VTuber warna pink, dia jualan es krim. Gini, waktu itu mau ke panggung. Jadi ada satu orang gitu, dia cosplay Itadori Yuji, I think. Dia cosplay. Untung ada aku ngehalangin dia. Dia kayak, iya mau foto sama itu. Terus aku bilang, bentar, jangan dulu. Karena aku nggak mau kasar, jadi aku kayak nahan gitu, kayak ya dia mau tampil jangan diganggu dulu. Ku kasih alasan-alasan bla 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 bla. Ku bawa pergi. Kurang lebih kayak begitu. Ya, dia ngomong tuh kayak ngomong dengan cara yang normal, bukan ngomong dengan cara yang kayak gimana. Itu Mbak Anu mau foto, mau ini boleh nggak aku mau foto? Tadi katanya mau ceki itu mau foto, kayak begitu. Kayak ada Madelta harusnya komunikasi susah dan akhirnya ku arahkan pergi. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Aku nggak tahu beliau aware dengan itu atau enggak. Cuma aku berharap itu nggak kejadian ke beliau, ke mbak itu, mbak lucu itu maksudnya. Tapi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Maksudku di tempat umum tuh harus hati-hati sih. Selalu bawa temen. Jadi jangan pernah sendiri. Aku aja nggak sendiri. Aku pasti ada Ryu. Kalaupun aku sendiri, aku pasti nggak akan ngehiraukan siapapun dan aku bakal jalan cepet. Jadi ya hati-hati sama stalker ya. Maksudku CF itu event yang gede dan saranku jangan gila. Bener, orang-orang kayak gini semoga bisa di-ban dari acara gede kayak CF. Dan jujur mereka bikin takut. Ya, aku bahkan kehilangan kata-kata. Ada tambahan lagi nih dari Niwa gini, Niwa Yomiko. Akhirnya dia speak up juga nih. Intinya, kalau lagi sakit harusnya ke dokter. Dari 2024 kemarin kak. Ini bakwannya guys. BTW ini temanku juga kena, bukan aku doang. Jir, ternyata banyak yang kena ya. Gua mau saranin ya Niwa cantik, kalau lu lagi burnout, gua saranin touch grass with temen lu. Tapi touch grassnya ke tempat yang lebih sembunyi, otomatis burnout lu akan berkurang dikit demi dikit nih. Dan kalau bisa nanti touch grass, lu jangan mikirin apa-apa yang lu pendam selama ini. Soalnya gua kasihin setiap dulu live streaming selalu ngeluarin close kesah tentang live about content creator and bla 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 bla. Niwa selamat kembali bekerja ke dunia VTuber. Semangat worknya ya Niwa sayang cantikku. Saran dari aku ya nih, pokoknya jalanin aja pekerjaan lu sebagai VTuber, entah viewers itu cuma 9 gak bla 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 bla. Niwa cantik, aku dia pap foto jing, what the fuck. Nggak, maksudku orang kayak dia nyuruh orang lain untuk menyentuh rumput. The mat doesn't mating kalau kata gua. Rumput terlalu bernutrisi untuk orang ini men. Lu yang nyentuh rumput kalau kata gua. Niwa cantik, aku minta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian di ID General dan di PM Discord milik lu. Soalnya gua tidak ada saut pautnya menjadi teman dekat atau menjadi pacar elu. Jadi gua merasa khawatir sendiri pas elu nge-TO gua di waktu gua melakukan mistake di Discord. What the Dan gue lebih baik sendiri alias jomblo daripada ngincer pitubir. Bentar jing, lebih baik sendiri alias jomblo daripada ngincer pitubir. Tapi kok nge-stalk Vio, nge-DM yang aneh-aneh ke Niwa, itu bukan VTuber tuh mereka tuh. Apa mereka kalau bukan VTuber? Apa? Firaun. Firaun, mereka Firaun. Sekali lagi gue minta maaf sebesar-besarnya atas kejadian oh shit. Niwa udah punya cowok nggak? Sama aku aja kalau nggak punya, gila aku udah ngirim pap juga ke Niwa kayak gini tadi. Masa sih Niwa nggak mau sama aku? Ntar aku stalking loh. Ntar aku stalk loh. Padahal kan aku setia banget sama Niwa. Aku udah ngirim pap juga loh. Gila, VTuber yang paling gua suka tuh Niwa men. Kalau nggak percaya lihat deh, lihat dia gua ngirim pap ke dia langsung gitu. Emang siapa VTuber lain yang lebih baik daripada Niwa? Well, ada Day, cuma ya udahlah itu aja dulu, malas. Dah, stop. It's time to stop. Motherfucker.